Eternal Secret King, Chapter 26. Bab 26, mendengar tentang rahasia. Ini adalah pertemuan pertama antara Susimo dan penguasa kota-kota Changlang. Sangat sulit untuk membaca pikiran tuan kota hanya dengan menatap matanya. Dia tanpa ekspresi dan tampaknya sangat dalam dan licik. Luo Tianwu juga menilai Susimo pada saat yang sama. Kesan pertamanya tentang Susimo adalah pria yang berbudaya dan sopan, tidak berbeda dengan ulama lainnya. Jika dia tidak mengetahui sebelumnya banyak perbuatan Susimo di kota Pingyang, sangat sulit bagi Luo Tianwu untuk membayangkan bahwa cendekiawan yang tampak lemah dan lemah itu benar-benar dapat menaklukkan dua klan keluarga besar. Segera setelah itu, dia merasakan bahwa Susimo misterius dan tak terduga. Tatapan kedua belah pihak bertabrakan di udara. Segera setelah itu, Luo Tianwu mengungkapkan senyuman terlebih dahulu. Dia berkata dengan suara keras dan jelas, "Saya sudah lama mendengar tentang tuan muda kedua Su yang terkenal. Kami akhirnya bertemu hari ini. Silahkan duduk." Dari samping, seorang pelayan tua bungkuk mengenakan jubah abu-abu berjalan mendekat. Berambut abu-abu, dia memiliki wajah kurus dan mata berawan. Dia membawa kursi dan meletakkannya dengan hati-hati di depan Susimo. Tatapan Susimo tampak santai saat menyapu pelayan tua itu. Dia tidak menolak dan segera duduk. Luo Tianwu sangat sopan padanya. Namun, ada lebih banyak kasus ini dan semakin jelas bahwa pertemuan ini tidak sesederhana itu. Pasti ada sesuatu yang terjadi ketika hal-hal terjadi di luar kebiasaan. Apa status, kekuatan, dan prestise seorang tuan kota? Luo Tianwu tidak pernah mengundang Susimo ketika yang terakhir memperoleh penghargaan ilmiah sebelumnya, apalagi statusnya yang lebih rendah saat ini. Pelayan tua berjubah abu-abu itu berdiri di samping Susimo dan mengisi secangkir teh untuk Susimo dengan hormat. Pikiran Susimo sangat dalam saat dia menatap tajam ke arah pelayan tua berjubah abu-abu itu. Dengan senyum yang tak terlihat, dia berkata, "Kamu menyajikan teh untukku. Ini pasti berat untukmu." Pelayan tua berjubah abu-abu itu berhenti sejenak. Dia meletakkan teko di atas meja tanpa ekspresi apapun. Setelah itu, dia mundur untuk berdiri di belakang Luo Tianwu dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah mendengar ini, seberkas cahaya melintas di mata Luo Tianwu tetapi menghilang setelah beberapa saat. Kata-kata Susimo sepertinya tidak disengaja tetapi yang lain tidak yakin dengan arti yang tersirat. Dia bisa mengejek dirinya sendiri karena statusnya yang lebih rendah atau mengasihani pelayan tua berjubah abu-abu karena usia tuanya. Tentu saja, ada kemungkinan lain. Anak laki-laki ini telah melihat melalui identitas Key Refinement Warrior dari pelayan tua ini yang mengenakan pakaian lusuh dan abu-abu. Orang ini tidak mudah dihadapi. Luo Tianwu mengerutkan alisnya secara diam-diam. Pelayan tua berjubah abu-abu itu menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Namun, dia tidak bisa menipu persepsi roh yang diperoleh Susimo melalui pengalaman mendekati kematiannya. Tanpa sepatah kata pun, Susimo mengangkat cangkir tehnya dan menyeruput teh dengan santai. Luo Tianwu juga diam. Ujung jarinya mengetuk meja tidak dengan ringan atau keras. Sekitar 8 menit berlalu, keheningan pin drop di ruangan itu menakutkan. Hanya suara ujung jari yang mengetuk meja yang beresonansi. Suasana mencekik. Senyum di wajah Luo Tianwu sudah menghilang. Dalam keadaan seperti itu, orang biasa tidak akan mampu menahan tekanan. Mereka pasti sudah lama angkat bicara untuk meredakan suasana. Namun, sejak awal, ekspresi Susimo tidak berubah sedikit pun. Tatapannya setenang biksu tua yang sedang bermeditasi. Pemuda ini baru berusia 18 tahun dan dia memiliki temperamen yang tenang dan dewasa. Sangat sulit untuk menghadapinya. Luo Tianwu bergumam di dalam hatinya. Dia sudah merasa sedikit gelisah. Sebenarnya, ini adalah taktik tekanan psikologis. Siapapun yang tidak tahan dengan situasi ini dan berbicara pasti akan mundur. Luo Tianwu awalnya ingin menaklukkan Susimo pada kesempatan pertama. Namun, dia tidak menyangka akan memukulnya di tempat yang salah. Dia merasa sangat kesal. "Bukankah tuan muda kedua Su ingin tahu mengapa aku mengundangmu hari ini?" Luo Tianwu bertanya sambil tersenyum. Susimo meletakkan cangkir tehnya dengan santai dan melirik Luo Tianwu. Dia berkata dengan tenang, "Bolehkah saya meminta tuan kota untuk memberi saya alasan yang jelas?" Dua tuan muda dari keluarga Su sama-sama unggul. Kesabaran dan daya tahan tuan muda Su, dan tuan muda kedua Su menyembunyikan cahayamu di bawah gantang, penjaga 5 serigala di bawah sayapku dan aku sangat mengagumi kalian. Luo Tianwu memuji. Susimo sedikit mengernyit dan berkata, "Tuan kota, Anda tidak perlu menyelidiki lebih lanjut. Silakan langsung ke intinya. Kamu terus terang, saya mengagumi orang-orang seperti tuan muda kedua Su." Luo Tianwu tersenyum tipis. "Kakakmu gagal membunuh Raja Yan. Dia terluka parah dan terbaring di tempat tidur sekarang. Saya tahu bahwa hati tuan muda kedua Su pasti dipenuhi amarah." Mendengar ini, wajah Susimo berubah. Kakak laki-laki membunuh Raja Yan. Dia terluka. Susimo belum kembali selama setahun. Oleh karena itu, dia tidak tahu bahwa hal yang begitu parah telah terjadi pada keluarga Su. Mengapa kakak laki-laki membunuh Raja Yan? Mungkinkah Raja Yan menjadi musuh keluarga Su? Mengamati perubahan ekspresi Susimo, Luo Tianwu sedikit tertegun. Dia bertanya, "Jangan bilang tuan muda kedua Su tidak tahu tentang ini." "Saya tidak sadar." Susimo menggelengkan kepalanya dan menahan keinginan untuk segera kembali ke kota Pingyang. Luo Tianwu merasa bahwa dia telah mendapatkan kembali kemenangan dengan ini. Dia mengungkapkan sedikit senyum dan berkata, "Sebenarnya, saya masih mengagumi dan menghormati Sumu, Tuan Wuding, yang paling. Seberapa kuat dan bergengsi kavaleri lapis baja hitam di bawah sayapnya. Manakah dari negara bagian di sekitarnya yang tidak mengenal Sumu yang terkenal? Sayang sekali." Sumu. Setelah mendengar nama ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Susimo tampaknya merasakan sakit di hatinya. Susimo sudah merasakan bahwa pria bernama Sumu ini kemungkinan besar adalah ayahnya. Dia hanya mendengar Luo Tianwu melanjutkan dengan kata-katanya, 16 tahun yang lalu, kami mendengar bahwa Sumu telah dijebak dan direncanakan oleh penjahat. Raja yang memberi perintah untuk memusnahkan seluruh keluarganya. Pada saat itu, saya juga meremas-remas tangan saya dalam kesedihan dan kesakitan. Saya berduka atas kehilangan pahlawan yang luar biasa. Untungnya, garis keturunan Lord Wuding masih ada, dua tuan muda dari keluarga Su berhasil lolos. Mendengar ini, Susimo sudah mengerti di dalam hatinya. Dia telah menemukan jawaban atas banyak keraguannya. Tanpa sepatah kata pun, tubuh kurus Susimo bangkit dan menuju keluar. "Kemana tuan muda kedua Su pergi?" Luo Tianwu bertanya dengan cepat. Wajah Susimo tampak serius. Dia berbalik dan menatap Luo Tianwu. Terlihat pembuluh darah merah terlihat di matanya. Itu sangat menakutkan. Luo Tianwu tertegun. Pria tua berjubah abu-abu di belakangnya mundur selangkah secara naluriah. Dia menyelipkan tangannya ke dadanya dan mencari tas penyimpanan di dalamnya.
Nyatanya, Luo Tianwu tidak tahu bahwa Su Zimo tidak mengetahui latar belakang keluarga Su. Dia tidak menyangka bahwa Su Zimo akan bereaksi begitu hebat. Luo Tianwu menenangkan dirinya dan menarik napas dalam-dalam. Dia berkata dengan suara yang dalam, saya tahu bahwa Tuan Muda kedua Su ingin membalas dendam. Saya juga ingin mencari keadilan untuk Tuan Wuding. Mengapa kita tidak melakukan ini? Saya memiliki mata-mata di kota tempat tinggal Raja Yan. Saya dapat mencoba yang terbaik untuk membantu Tuan Muda kedua Su mendekati Raja Yan. Dengan kemampuan Tuan Muda kedua Su, kita pasti bisa mengeksekusi Raja Yan dan membalaskan dendam Tuan Wuding jika kita bergabung. Su Zimo menutup matanya. Setelah beberapa waktu, dia secara bertahap membukanya. Warna darah di matanya perlahan memudar dan matanya kembali cerah dan jernih. Ini adalah balas dendam pribadi keluarga Su. Mengapa saya harus mengganggu Tuan Kota? Tanya Su Zimo. Luo Tianwu tersenyum dan berkata, Tuan Wuding adalah orang yang paling saya kagumi dalam hidup saya. Kamu hanya bisa menipu anak-anak dengan kata-kata seperti itu. Sebelum Luo Tianwu bisa menyelesaikan kata-katanya, Su Zimo memotongnya dengan kejam. Kata-kata Su Zimo dianggap sebagai bentuk rasa tidak hormat yang besar terhadap Tuan Kota. Namun, senyum di wajah Luo Tianwu tidak berkurang. Dia terus berkata, Tuan Muda kedua Su sedikit marah. Saya. Kaulah yang mengirim Culi yang ke penginapan, kan? Su Zimo menyela Luo Tianwu lagi dan berkata dengan tenang. Luo Tianwu menarik senyumnya. Ada kilasan niat membunuh di matanya tetapi menghilang sesaat kemudian. Dia bertanya balik, apa yang membuat Tuan Muda kedua Su mengatakan itu? Dari saat aku melakukan langkah pertama sampai aku menaklukkan Culiang, hanya butuh durasi 10 napas. Su Zimo menunjuk ke Cao Gang di samping dan menambahkan, penjaga Cao tiba-tiba masuk. Hah, ini terlalu cepat. Seolah-olah ini telah diatur sebelumnya. Aku kebetulan lewat, Cao Gang menjelaskan dengan tergesa-gesa. Luo Tianwu melambaikan tangannya untuk menghentikan Cao Gang melanjutkan kata-katanya. Itu hanya interaksi singkat dan Luo Tianwu menyadari bahwa trik kecil semacam ini tidak dapat menipu orang di hadapannya. Memaksakan penjelasan hanya akan membuat lelucon. Su Zimo mencibir dan berbalik. Dia menghentikan langkahnya ketika dia mencapai ambang pintu dan berkata dengan tenang, jika Tuan Kota Luo tulus dalam membantu keluarga Su, aku, Su Zimo, tentu saja akan berterima kasih padamu. Namun, saya tidak suka dimanfaatkan oleh orang lain. Tuan Kota Luo, lebih baik kau perhatikan tingkah lakumu. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Su Zimo pergi tanpa berbalik. Saat sosok Su Zimo menghilang dari kediaman Tuan Kota, ekspresi Luo Tianwu berubah serius dan menyeramkan. Sudah ada sidik jari di atas meja kayu cendana di sampingnya. Pemuda hijau dan muda ini, dia benar-benar berani bersikap sombong di depanku. Luo Tianwu sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan memarahi. Setelah beberapa waktu, Luo Tianwu menghela nafas panjang. Dia berbalik dan bertanya, Tuan, bagaimana perasaan Anda tentang anak ini? Pada saat ini, pelayan tua berjubah abu-abu itu menegakkan punggungnya. Matanya jernih dan cerah. Tidak ada tanda-tanda penampilan tua dan lelah sebelumnya. Ketika dia mendengar pertanyaan Luo Tianwu, dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda kedua Su tidak sederhana. Meskipun dia bukan prajurit penyempurnaan Qi, dia bisa melihat identitasku sebagai prajurit penyempurnaan Qi dengan satu pandangan. Tangan pemuda ini pasti berlumuran banyak darah segar. Ketika dia marah sebelumnya, saya bisa merasakan gentar di hati saya. Dia orang yang sangat berbahaya. Oh, Luo Tianwu sedikit mengangkat alisnya. Dia bertanya lagi, apa yang akan terjadi jika kamu bertarung dengannya? Ekspresi pelayan tua berjubah abu-abu itu bangga. Dia berkata, saya adalah prajurit penyempurnaan Qi level 8. Bagaimana manusia bisa bersaing denganku? Petik 2. Namun, setelah berhenti sejenak, pelayan tua berjubah abu-abu itu mengubah pendiriannya. Mengingat temperamen dan kemampuan pemuda ini, dia memiliki peluang sukses yang tinggi dalam membunuh Raja Yan. Seperti apakah dia bisa melarikan diri dari ibu kota hidup-hidup? Haha. Pelayan tua berjubah abu-abu itu tersenyum tetapi tidak berbicara sepatah kata pun. Saya tidak khawatir apakah dia dapat melarikan diri dari ibu kota tempat tinggal Raja Yan. Selama Raja Yan mati, negara akan menjadi tanpa pemimpin dan pasti akan terjadi kekacauan. Ini akan menjadi waktu terbaik bagiku untuk menyerang kota dan menyatakan diriku sebagai raja. Luo Tianwu tersenyum. Semuanya berada di bawah kendalinya. Eternal Secret King, Chapter 27. Bab 27, Busur Kristal Sanguin, Saber Bulan Dingin. Para sastrawan lebih menyukai pedang. Bahkan jika mereka tidak mengetahui seni bela diri apapun, mereka suka membawa pedang karena mereka tampak mulia dan anggun dengannya. Pedang itu digunakan oleh tentara di medan perang dan bajingan dari masyarakat pugilistik. Itu sama sekali tidak seperti aura cendekiawan. Saat memilih senjatanya di Sky Tracer Pavilion, Su Zimo tidak memilih pedang melainkan saber secara otomatis. Dia tidak tahu alasan di balik tindakannya juga. Su Zimo akhirnya mengerti mengapa ketika dia meninggalkan rumah penguasa kota. Itu karena dia bukan sarjana jauh di lubuk hatinya. Dia adalah putra Tuan Wuding yang perkasa, yang membuat semua adipati kagum. Dia harus berlari kencang di medan perang, membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya dengan semangatnya yang tak kenal takut dan gigih, darah menodai jubahnya. Awalnya, Su Zimo tidak mengerti mengapa dia tidak gugup, takut atau takut ketika pisau yang dia pegang menusuk tenggorokan Zhou Dingyun malam itu. Sebaliknya, dia sedikit bersemangat dan ingin mencoba. Su Zimo akhirnya mengerti segalanya sekarang. Itu ada dalam darahnya untuk membunuh tanpa ragu sedikit pun. Meskipun dia telah menghabiskan lebih dari 10 tahun belajar, dia tidak bisa menyembunyikan sifat aslinya. Kata-kata yang diucapkan Luo Tianwu seperti duri tajam yang menusuk hati Su Zimo. Dia sangat menderita saat mendengar mereka. Kakak laki-lakinya terluka parah. Bagaimana kabarnya? Apakah dia dalam keadaan kritis? Apakah Xiaoning ketakutan setengah mati atas malapetaka yang menimpa keluarga Su? Setelah melewati penginapan tempat dia tinggal sementara terakhir kali, Su Zimo menemukan tanda unik yang dibuat oleh paviliun harta karun langit. Mungkinkah kedua senjata roh semu itu telah disempurnakan? Su Zimo sedikit ragu sebelum menuju ke Sky Tracer Pavilion. Ketika dia sampai di ujung gang, dinding merasakan lencana emas harta karun langit miliknya. Itu berubah menjadi transparan seperti air dalam sekejap, dan Su Zimo berjalan melewatinya. Setelah mencapai paviliun harta karun langit, Su Zimo tidak berhenti tetapi terus naik ke atas. Ada banyak prajurit perbaikan Qi di aula utama. Banyak dari mereka menoleh untuk melihat Su Zimo dengan tatapan tajam dan tajam. Suasana di aula utama terasa aneh. Ada keterampilan pendeteksian di dunia kultivasi. Oleh karena itu, semua prajurit penyempurnaan Qi yang hadir dapat mengetahui bahwa tidak ada Qi roh di dalam Su Zimo, namun dia dapat mencapai tingkat kedua paviliun harta karun langit. Hanya ada satu penjelasan untuk itu, Su Zimo membawa lencana harta karun langit bersamanya.
Dengan lencana harta karun langit, seseorang dapat diberikan diskon 10% saat melakukan pembelian di paviliun harta karun langit. Ini sangat menggoda. Ketika Suzimo pergi ke Sky Tracer Pavilion untuk pertama kalinya, dia membawa Yao Sui, seorang penggarap pendirian yayasan bersamanya. Karena itu, tidak ada yang berani memiliki desain apapun di atasnya. Tapi sekarang Suzimo yang memiliki lencana harta karun langit, itu sama saja dengan anak berusia 3 tahun yang berjalan berkeliling dengan batu bata emas. Dia adalah manusia biasa, namun dia memiliki Sky Tracer Badge. Dia pasti berasal dari keluarga terpandang. Meskipun banyak prajurit penyempurnaan Ki tergoda, mereka melepaskan gagasan untuk menyambar lencana harta karun langit karena mereka tidak ingin menghadapi kematian. Namun, masih ada pengecualian. Kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri dengan menyebabkan keserakahan orang lain. Akan selalu ada seseorang yang bersedia mengambil risiko menghadapi godaan besar. Sepasang mata dingin mengikuti Suzimo dari sudut aula utama. Itu mengikutinya sampai ke ujung tangga. Suzimo sedang memikirkan sesuatu, oleh karena itu dia tidak menyadari tatapan jahat sekilas di aula utama. Begitu Suzimo mencapai lantai 2, manajer paviliun harta karun langit berdiri untuk menyambutnya dengan senyum lebar di wajahnya. Tuan Muda Su akhirnya ada di sini. Kedua senjata roh semu telah disempurnakan. Datang dan lihatlah. Manajer paviliun harta karun langit menamparkan tas penyimpanannya dan satu pedang panjang dan busur panjang melayang tepat di depan Suzimo. Ada 12 panah tajam juga. Manajer Sky Tracer Pavilion berkata, Cold Moon Sabre panjangnya sekitar 3 kaki, memiliki bilah perak, dan ujung pisau cukur yang tebal dan tajam, cocok untuk menebas dan membunuh. Itu terutama terdiri dari barang-barang spiritual yang langka. Kami telah menambahkan 10 jenis bahan keras termasuk kerikil 7 bintang dan batu ringan kemasan untuk melemparkan pedang sesuai dengan kebutuhan Anda. Meski tidak memiliki pola roh, itu bisa menahan dampak yang dibuat dari senjata roh kelas menengah dan itu akan tetap bagus seperti biasanya. Suzimo mengangguk, meraih pedang panjang yang melayang di udara. Saat itu, ada tatapan ejekan di mata manajer paviliun harta karun langit. Dia sedang menunggu Suzimo membodohi dirinya sendiri. Suzimo meminta senjata roh semu seberat mungkin. Cold Moon Sabre memiliki berat hampir 500 kg. Mengingat ranah kultivasi penyempurnaan senjata level 9, dia hampir tidak bisa menangani senjata roh dengan kirohnya. Tidak mungkin membunuh musuh dengan senjata seperti itu. Manajer paviliun harta karun langit percaya bahwa saat Suzimo mengambil pedang itu, kakinya akan hancur. Namun, manajer paviliun harta karun langit tercengang pada saat berikutnya. Suzimo mengambil saber bulan dingin dengan mudah di tangannya. Dia bahkan mencoba beberapa pukulan dengan itu. Itu seringan bulu baginya. Dia mengangguk dan berkata, pedang itu cukup bagus. Hanya saja masih cukup ringan. Manajer paviliun harta karun langit. Monster macam apa pria ini? Dia tidak memiliki kiroh, tetapi dia bisa menangani senjata seberat 500 kg dengan kekuatan fisiknya. Bagian yang paling menyebalkan adalah dia menganggapnya terlalu ringan. Manajer paviliun harta karun langit memutar matanya. Ini busur kristal sanguinis. Ambil. Manajer paviliun harta karun langit tidak dapat diganggu untuk menjelaskan secara detail. Dia sedang tidak mood untuk menjelaskan padanya. Sanguin crystal bow berwarna merah darah dan ada kilau sebening kristal. Seolah-olah darah mengalir di haluan, memancarkan aura aneh. Beratnya seberat saber bulan dingin. Suzimo mengiringkan sanguin crystal bow di atas tubuhnya, sementara dia mengikat tempat anak panah di punggungnya, memasukkan 12 anak panah tajam ke dalam tempat anak panah. Dia mengikat saber bulan dingin di pinggangnya. Dia sudah siap. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Su, kami telah menemukan seseorang yang cocok dengan pemberitahuan perekrutan Anda. Namun, orang tersebut agak berbeda dari kebutuhan Anda, kata manajer Sky Tracer Pavilion. Oh, dia adalah Songqi, prajurit penyempurnaan Ki level 7. Menurutnya, jika Anda bersedia membayarnya dengan beberapa batu roh terlebih dahulu, dia bisa mencapai level 8 Ki Condensation. Tentu saja, jika Anda tidak setuju, saya bisa menolak permintaannya. Dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu sebelum level 8 Ki Refinement Warrior dapat mengambil tugas tersebut. Su Hong terluka parah, dia tidak mengetahui kondisinya. Sekarang keluarga Su mengalami kemalangan seperti itu, Suzimo berniat untuk segera kembali ke kota Pingyang. Dia tidak punya waktu untuk menunggu. Katakan padanya untuk datang. Saya ingin bertemu dengannya, kata Suzimo dengan suara berat. Manajer Sky Tracer Pavilion membawa seseorang bersamanya dalam waktu singkat. Dia adalah seorang prajurit penyempurnaan Ki di usia 40-an. Dia tampak tampan dan tenang. Ini Tuan Muda Su, Anda dapat berbicara dengannya mengenai permintaan Anda. Manajer Pavilion Harta Karun Langit berdiri di samping setelah menyelesaikan perkenalan. Saat melihat Suzimo, Songqi tidak meremehkan atau menyanjungnya. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Muda Su. Suzimo bertanya, apakah kamu sedang terburu-buru menggunakan batu roh? Ya, jika saya memiliki batu roh yang cukup, saya akan dapat melewati level 8 Ki Condensation. Songqi mengangguk. Itu akan makan waktu berapa lama? Yah, aku tidak bisa memastikannya. Tidak ada yang bisa memberitahu Anda waktu yang tepat untuk menerobos dunia. Songqi sangat jujur. Suzimo memiliki kesan pertama yang baik tentang pria itu. Dia terdiam sebelum bertanya, karena kamu kekurangan batu roh, kenapa kamu tidak bergabung dengan klan? Aku adalah akar roh semu. Tidak ada klan besar yang mau menerima saya. Bahkan jika mereka menerimaku, mereka hanya akan memperlakukanku sebagai pelayan. Songqi tersenyum pahit. Akar roh semu adalah akar roh terburuk. Itu berisi 5 elemen, logam, kayu, air, api dan tanah. Itu akan menyerap campuran ki roh. Itu tidak murni dan kecepatan kultivasi seseorang sangat lambat. Ada juga akar roh yang hanya mengandung satu unsur, misalnya akar roh logam, akar roh kayu dan akar roh api, mirip dengan akar roh surga yang legendaris. Itu bisa mengambil ki roh paling murni, dan kecepatan kultivasinya cepat. Jika seseorang tidak mengalami kecelakaan, kemungkinan besar dia akan menjadi Golden Core. Mengingat bahwa dia adalah akar roh semu, Suzimo tahu bahwa Songqi pasti telah mengalami banyak penderitaan untuk dapat mencapai kondensasi ki tingkat 7 di usia 40-an. Ayo pergi, ikutlah denganku ke kota Pingyang. Aku akan memberimu 1000 batu roh terlebih dahulu, kata Suzimo. Ah, seru Songqi, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Songqi tidak menyangka Suzimo akan menyetujui permintaannya. Lagi pula, dia bukan prajurit penyempurnaan Ki level 8, dan dia meminta majikannya untuk membayar batu roh terlebih dahulu. Dia merasa menyesal tentang hal itu. Dia tidak menyangka Suzimo akan segera memberinya 1000 batu roh. Tuan Muda Su, terima kasih banyak. Saya akan melakukan segala kemungkinan untuk melindungi keluarga Su. Songqi sangat berterima kasih padanya. Eternal Secret King, Chapter 28. Bab 28, Anda tidak akan bisa pergi hari ini.
Saat keluar dari Sky Tracer Pavilion, Song Qi mengeluarkan pedang terbang dari tas penyimpanannya. Dia menyentuhnya dengan ringan dengan ujung jarinya, memasukkannya dengan Spirit Ki, dan pedang terbang itu melayang di depan mereka berdua. Song Qi tahu bahwa Su Zimo tidak memiliki Ki Roh. Karena dia membawa busur dan pedang, dia pasti tahu seni bela diri. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk naik ke pedang terbang. Song Qi berkata, Tuan Muda Su, naikkan pedang terbang. Jangan takut, aku akan melindungimu saat di atas pedang. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh dari pedang. Kita akan mencapai kota Ping yang dalam waktu singkat. Mata Su Zimo menyapu pedang terbang Song Qi, menggelengkan kepalanya. Ayo jalan-jalan, kita akan lihat bagaimana nanti saat kita keluar dari kota. Tidak ada pola roh pada pedang terbang Song Qi. Itu adalah senjata roh semu. Su Zimo sendiri, dengan Sanguine Crystal Bow dan Cold Moon Saber akan menimbang 1 ton penuh. Mengingat ranah kondensasi Ki level 7 Song Qi, dia tidak akan bisa membawa semuanya. Su Zimo tidak menunjukkan kebenarannya. Mereka berjalan keluar kota dengan langkah panjang. Tidak banyak pejalan kaki di luar kota. Su Zimo hendak mengeksekusi Plow Heaven Stride untuk sampai ke kota Ping yang ketika dia melihat sesuatu. Seseorang mengikuti kita. Su Zimo tidak berbalik untuk memeriksa, tapi dia bisa merasakannya. Su Zimo tidak mengatakan apa-apa selain mempertahankan kecepatannya yang biasa, berjalan menuju kota Ping Yang. Song Qi mengerutkan kening, tidak mengatakan apa-apa. Dalam waktu singkat, terdengar suara baju berkibar tertiup angin. Orang itu bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Petani, Song Qi khawatir. Dia meletakkan tangannya di tas penyimpanan saat dia berbalik untuk memeriksa. Tidak jauh dari sana ada seorang kultivator yang mengenakan jubah hitam Tao. Dia melaju ke depan dengan pedang terbangnya. Ada pandangan membunuh di matanya. Jelas dia punya niat jahat. Kondensasi Ki tingkat 8. Song Qi berteriak rendah, sebelum dia menarik Su Zimo ke samping. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh agar orang itu hanya lewat. Dalam sekejap mata, prajurit penyempurnaan Ki berjubah hitam berhenti di depan mereka. Dia melompat turun dari pedang terbangnya, tersenyum dingin pada Song Qi. Kamerat, sebaiknya kau minggir. Jangan menjadi orang yang sibuk. Saya memiliki permusuhan dengan pria ini. Song Qi melirik Su Zimo, memperhatikan bahwa dia tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Mungkin dia dalam keadaan shock atau dia tidak tahu bahwa ada bahaya. Song Qi menangkupkan tinjunya. Kamerat, kamu pasti bercanda. Teman saya hanyalah manusia biasa. Mengapa Anda memiliki permusuhan dengannya? Berdengung, prajurit penyempurnaan Ki berjubah hitam menyentuh pedang terbangnya dengan ringan. Seberkas cahaya bersinar dari pedang terbang. Aura pedang semakin kuat. Senjata roh tingkat rendah. Song Qi memiliki telapak tangan yang berkeringat. Alam kultivasi pihak lain 1 tingkat lebih tinggi darinya dan dia memiliki senjata roh tingkat rendah. Jika mereka terlibat dalam perkelahian, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Karena kamu padat, jangan salahkan aku karena kejam. Ki Refinement Warrior berjubah hitam berkata dengan dingin. Tuan Muda Su, Anda harus lari untuk hidup Anda. Song Qi bergegas berbisik kepada Su Zimo sebelum dia menamparkan tas penyimpanannya dan sebuah pedang terbang mendarat di tangannya. Astaga, Song Qi mengendalikan pedang terbang, membuat langkah pertama sehingga dia bisa mengejutkan pihak lain. Pedang terbang berubah menjadi berkas cahaya, melaju menuju prajurit penyempurnaan Ki berjubah hitam. Mereka mencapai dia dalam waktu singkat. Itu hanyalah senjata roh semu. Beraninya kau bersikap sombong di depanku. Prajurit penyempitan Ki berjubah hitam mencibir sebelum dia mengambil waktu untuk menebas pedangnya, mengiringnya terbang ke depan, bertabrakan dengan pedang terbang Song Qi. Percikan terbang kemana-mana saat pedang saling berbenturan. Pedang terbang Song Qi tidak sekuat itu. Itu hampir terbang dari tabrakan. Tubuh Ki Refinement Warrior relatif lemah. Ini menimbulkan bahaya bagi mereka saat berkelahi. Jika seseorang tidak hati-hati, seseorang mungkin terluka oleh senjata roh pihak lain, dan dia tidak akan memiliki kesempatan untuk selamat. Song Qi tampaknya kalah setelah bertanding selama beberapa putaran. Dia tidak punya cara untuk menyerang tetapi hanya bisa membela diri. Untungnya, Song Qi tersusun. Dia menggunakan seluruh energinya untuk berdebat dengan pihak lain. Pedang terbangnya melingkari dia, membentuk pertahanan yang tidak bisa ditembus. Su Zimo mengangguk sambil melihat pemandangan itu dari samping. Song Qi bisa saja pergi dalam keadaan seperti itu. Lagi pula, dia telah mendapatkan 1000 batu roh tingkat rendah. Tidak perlu mempertaruhkan nyawanya hanya untuk manusia biasa. Meskipun Song Qi tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan pihak lain, dia tidak pergi sendirian. Itu membuktikan bahwa dia adalah pria yang memegang kata-katanya. Su Zimo dapat diyakinkan bahwa Song Qi dapat ditugaskan untuk melindungi keluarga Su. Song Qi dan Ki Refinement Warrior berjubah hitam masih dalam pertempuran sengit. Mereka terpisah 1 tingkat dalam hal bidang kultivasi dan senjata roh mereka juga memiliki tingkat yang berbeda. Pertahanan Song Qi secara bertahap melemah dalam waktu singkat. Pedang terbang itu tidak stabil seperti sebelumnya. Dia telah menggunakan terlalu banyak kirohnya dan dia melemah. Saat itu, Su Zimo bertanya, mengapa kamu ingin membunuhku? Prajurit penyempurnaan Ki berjubah hitam merasa bahwa dia telah mengendalikan situasi. Dia melirik Su Zimo, sebelum berkata dengan nada yang menyedihkan, aku akan memberitahumu alasannya sehingga kamu akan tahu apa yang menyebabkan kematianmu. Anda hanyalah manusia fana namun Anda memiliki lencana harta karun langit. Inilah mengapa kamu harus mati. Song Qi menoleh untuk memeriksa di tengah pertempuran, menyadari bahwa Su Zimo masih berdiri di tempat yang sama. Dia tidak bisa tidak merasa cemas, berteriak kepada Su Zimo, kenapa kamu tidak pergi? Berdebur, Song Qi terganggu dan pihak lain memanfaatkan kesempatan untuk memotong pertahanannya dengan pedang terbangnya. Pedang terbang tepat di depannya. Itu mengerikan. Song Qi tidak punya waktu untuk mengarahkan pedang terbangnya. Dia panik dan tidak bisa diganggu dengan mempertahankan martabatnya. Dia tidak punya pilihan selain berguling-guling di tanah, nyaris lolos dari kematian. Seluruh tubuhnya berlumpur, tampak seperti pemandangan yang mengerikan. Su Zimo tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Song Qi tidak berdaya, berkata dengan gigi terkatup, aku bukan lawannya. Tuan Muda Su, Anda harus pergi secepat mungkin, atau akan terlambat. Tidak ada yang bisa pergi hari ini. Prajurit penyempurnaan Ki berjubah hitam berteriak, dan pedang terbang itu melesat mengenai pertahanan Song Qi. Suara benturan logam satu sama lain bisa terdengar. Saat itu, mereka berdua yang sedang bertarung sengit mendengar desahan panjang. Ya, kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Baik Song Qi dan prajurit penyempurnaan Ki berjubah hitam terkejut. Sebelum mereka bisa mengetahui apa yang dimaksud Su Zimo dengan itu, mereka melihat pemandangan yang menakutkan dari sudut mata mereka. Su Zimo berdiri terpisah 40 kaki dari mereka. Tapi Su Zimo mencapai mereka dalam 2 atau 3 langkah. Ada kilatan pembunuh di matanya. Dia seperti binatang buas yang melahap manusia yang memiliki niat tunggal untuk membunuh orang di depannya.
Song Qi yang berada di sampingnya merasakan ketakutan, apalagi prajurit penyempurnaan Ki jubah hitam yang menjadi sasaran Su Zimo. Itu tidak baik. Jantung Ki Refinement Warrior berjubah hitam melonjak. Dia mundur sambil menggerakkan pedang terbang, berpikir untuk mengubah arahnya untuk membunuh Su Zimo. Namun Ki Refinement Warrior berjubah hitam terlalu lambat dan di mata Su Zimo, dia memiliki terlalu banyak kelemahan. Su Zimo memiliki kilatan dingin di matanya. Dia memiliki pegangan backhand pada Cold Moon Sabre, mengayunkannya di depannya. Ada kilatan cahaya dari pedang, itu menyilaukan. Puff. Kepala besar terlempar dan dipotong rapi di area leher. Darah segar berceceran di mana-mana. Song Qi membuka mulutnya sedikit. Dia bingung. Dia menatap pemandangan itu, kaget, tidak dapat memulihkan dirinya sendiri. Mati. Prajurit penyempurnaan Ki level 8 telah mati karena satu tebasan pedang. Dengan keberuntungan, kurang beruntung, ceroboh, pedang yang bagus. Su Zimo memandang saber bulan dingin. Tidak ada setetes darah pun di atasnya. Dia memuji pedang itu dan memasukkannya kembali ke sarungnya dengan gerakan backhand. Song Qi tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Pria macam apa yang begitu tenang setelah membunuh prajurit penyempurnaan Ki level 8? Di mata Song Qi, Su Zimo ternyata adalah pria misterius. Dia adalah orang yang berbeda dari sarjana lemah yang dia kenal sebelumnya. Song Qi tidak bisa tidak memikirkan adegan tadi. Semakin dia memikirkannya, semakin menakutkan itu. Dia berkeringat dingin memikirkan hal itu. Dia menyadari dengan ngeri bahwa jika Su Zimo menggunakan pedang padanya, dia tidak akan bisa menghindarinya. Su Zimo mengambil tas penyimpanan yang diikatkan di pinggang prajurit penyempurnaan Ki berjubah hitam. Dia tidak melihat lagi sebelum melemparkannya ke Song Qi. Ambil. Aku tidak bisa menerimanya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Song Qi tampak gugup di sekitar Su Zimo. Su Zimo tersenyum. Simpan dan kembangkan ke kondensasi Ki level 8 sesegera mungkin. Ketika Su Zimo tersenyum, dia tampak seperti cendekiawan yang lemah lagi. Song Qi sedikit rileks, tidak lagi merasa stres, menerima tas penyimpanan darinya. Su Zimo melanjutkan, kamu bisa berkonsentrasi pada manuver pedang terbang untuk mencapai kota Ping yang secepat mungkin. Song Qi setuju dan hendak bertanya kemana Su Zimo pergi ketika dia menyadari bahwa dia tidak lagi berada di posisi yang sama. Dia melangkah maju, menempuh jarak 20 kaki sekaligus. Kecepatannya luar biasa. Baru sekarang Song Qi menyadari bahwa majikannya bukanlah orang yang sederhana. Song Qi bergegas mengarahkan pedangnya untuk mengimbangi Su Zimo. Eternal Secret King, Chapter 29. Bab 29, aku akan membalas dendam untuk keluarga Su. Su Zimo dan pria lainnya tiba di kota Ping yang satu demi satu. Su Zimo tidak ingin menarik perhatian, oleh karena itu dia menyuruh Song Qi untuk menyingkirkan pedang terbangnya dan berjalan bersamanya ke kediaman keluarga Su. Pintu mansion tertutup rapat. Su Zimo memiliki pendengaran yang baik. Dari suara isak tangis yang terdengar dari mansion, dia tahu bahwa itu adalah Su Xiaoning. Su Zimo mengerutkan kening, melangkah maju, mengerahkan kekuatan di lengannya dan mendorong pintu hingga terbuka. Palang di belakang pintu pecah berkeping-keping. Siapa di sana? Selusin kavaleri lapis baja hitam langsung berlari ke pintu depan. Mereka melihat merah, tampak siap untuk membunuh. Mereka tertegun saat melihat Su Zimo. Tuan muda kedua, Su Zimo mengangguk, membawa Song Qi ke arah asal suara tangisan itu. Song Qi mengalihkan pandangannya ke para penjaga, sedikit takut pada mereka. Dia bisa merasakan aura pembunuh dari para penjaga. Mereka jelas telah melalui banyak hal di medan perang untuk memiliki aura yang begitu menakutkan. Mereka bukan ahli pugilistik biasa. Banyak orang dari keluarga Su berkumpul di luar kamar Su Hong. Beberapa dari mereka berdiri sementara beberapa duduk. Semua orang tampak serius dan kecewa. Kesedihan dan kesengsaraan menggantung di udara. Tuan muda kedua kembali, Paman Zeng berdiri dan berkata. Su Zimo menyipitkan matanya saat dia bertanya, bagaimana kabar kakak sekarang? Ada ekspresi khawatir di wajah Paman Zeng. Dia menggelengkan kepalanya. Tunggu sebentar, tuan muda masih tidak sadarkan diri. Su Zimo mengalihkan pandangannya ke semua orang di keluarga Su, berkata dengan suara rendah, apakah kamu masih berniat untuk merahasiakannya dariku sekarang karena semuanya sudah sampai pada tahap ini? Semua orang di keluarga Su saling memandang, menghela nafas panjang. Ayah saya dulunya adalah Sumu, Tuan Wuding dari negara Yan. Apakah itu benar? Su Zimo berkata dengan lembut. Semua orang di keluarga Su tampak khawatir. Paman Zeng terkejut. Tuan muda kedua, kamu. Luo Tianwu datang mencariku. Mendengar kata-katanya, Paman Zeng tiba-tiba melihat cahaya. Dia menghela nafas sebelum berkata, Luo Tianwu bukan orang baik. Dia memiliki desain rakus. Dia bermimpi menjadi raja di masa-masa sulit. Dia mencari Tuan Muda, ingin bekerja sama dengannya, tetapi ditolak. Keluarga Su dan Raja Yan mungkin bermusuhan, tetapi Tuan Muda tidak ingin melibatkan orang-orang di negara Yan. Ayahmu telah berada di medan perang sepanjang hidupnya. Pasukannya, kavaleri lapis baja hitam terkenal karena menjaga perbatasan, melawan musuh eksternal. Negara yang tidak kehilangan sebidang tanah pun dalam pertempuran. Jenderal itu bersumpah bahwa dia akan melindungi rakyat negeri Yan sepanjang hidupnya, sehingga mereka akan memiliki tempat tinggal dan terhindar dari penderitaan perang. Tuan Muda akan melanjutkan misi ayahnya, oleh karena itu dia menolak untuk bergandengan tangan dengan Luo Tianwu. Berbicara tentang ini, Paman Zeng tidak ingin menyembunyikan sesuatu dari Su Zimo lagi. Dia terus berkata, selama bertahun-tahun, Tuan Muda akan selalu berada di jalan. Dia sebenarnya mengumpulkan mantan kavaleri lapis baja hitam dengan dalih menjual kuda. Dia melatih mereka sambil menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Berapa banyak orang di sana sekarang? 5.000. Di mana begitu banyak orang bisa bersembunyi? Bagaimana mereka bisa bersembunyi dari mata-mata negara Yan dan Qi? Su Zimo mengerutkan kening. Paman Zeng menjawab, mereka bersembunyi di desa hantu dekat negara Yan. Beberapa dekade yang lalu, seluruh desa dilahap dan dimusnahkan oleh kawanan serigala, bahkan unggas dan anjing pun tidak luput. Tidak ada jiwa yang terlihat, tidak ada yang berani tinggal di desa. Pada akhirnya, itu menjadi sampul terbaik untuk mereka. Su Zimo berpikir sebelum bertanya, Paman Zeng dulu mengisyaratkan bahwa musuh keluarga Su adalah prajurit penyempurnaan Qi. Bagaimana apanya? Beberapa dekade yang lalu, ada banyak prajurit penyempurnaan Qi di ibu kota negara Yan. Mereka menjaga Raja Yan dan karena itu kami harus terus menunda rencana pembunuhan Raja Yan. Tuan Muda menunggu dengan sabar kesempatan ketika mata-mata di istana mengirim berita sebulan yang lalu bahwa Raja Yan akan berburu di pinggiran selatan. Kavaleri lapis baja hitam hanya akan menjadi yang paling kuat di medan yang luas. Prajurit penyempurnaan Qi akan mati jika mereka membuat kesalahan sekecil apapun saat bertanding dengan mereka. Su Zimo mengangguk. Qi Refinement Warrior memiliki tubuh yang lemah. Mereka tidak berbeda dari manusia biasa.
Jika pasukan berperang, dan ada badai panah, beberapa prajurit penyempurnaan Qi tidak akan bisa mengubah hasilnya. Mereka bahkan mungkin mati. Paman Zeng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas panjang. Sayangnya, pembunuhan kali ini gagal. Ada tidak sedikit tapi lusinan prajurit penyempurnaan Qi di samping Raja Yan. Bahkan ada klan kultivasi sebagai pendukung Raja Yan. Su Zimo terkejut mendengarnya. Di dunia kultivasi, pemimpin klan setidaknya harus mencapai alam pendirian yayasan sebelum dia dapat mendirikan klan. Paman Zeng melanjutkan, Tuan Muda khawatir mereka akan menarik perhatian, oleh karena itu, dia hanya membawa ribuan kavaleri lapis baja hitam bersamanya dan mereka pergi ke kota dalam kelompok kecil. Tapi mereka dikepung oleh puluhan Qi Refinement Warriors di pinggiran selatan. Mereka menderita kerugian besar dan Tuan Muda terluka parah, sementara hanya beberapa lusin kavaleri lapis baja hitam yang selamat dari ribuan dari mereka. Song Qi maju dan berbisik, Tuan Muda kedua Su, saya memiliki pil nutrisi esensi. Ini sangat umum di dunia kultivasi. Ini dapat digunakan untuk menstabilkan fondasi dan menutrisi esensi. Itu harus berguna untuk Tuan Muda. Petik 2. Terima kasih. Su Zimo mengangguk. Paman Zeng berkata dengan kecewa, menyembuhkan tubuh itu mudah, tetapi sulit menyembuhkan hati. Kegagalan kali ini merupakan pukulan yang terlalu besar bagi Tuan Muda. Su Zimo mengerutkan kening. Kakak memiliki kemauan dan tekad yang kuat. Mengapa dia dikalahkan setelah satu kegagalan? Paman Zeng tersenyum sedih dan menghela nafas. Tuan Muda tahu bahwa jika ada klan kultivasi yang mendukung Raja Yan, tidak akan ada cara bagi keluarga Su untuk membalas dendam. Tidak ada kesedihan yang lebih besar daripada keputusasaan. Saya kira, tidak ada cara untuk mengubah banyak hal. Tuan Muda sudah bangun. Saat itu Liu Yu keluar dari ruangan dengan ekspresi muram di wajahnya. Ada bau obat yang menyengat saat mencapai pintu. Su Zimo berbalik dan melihat ke arah tempat tidur. Saudaranya, Su Hong berbaring diam di tempat tidur. Luka-lukanya serius dan napasnya semakin lemah. Saudara laki-laki, Su Xiaoning yang berjaga di samping tempat tidur berteriak keras, berlari ke pelukan Su Zimo, menangis. Kakak terluka parah. Saudara kedua, dapatkah Anda memikirkan solusinya? Su Zimo menepuk punggung Su Xiaoning dengan lembut, menghiburnya dengan bisikan lembut. Dia membantunya ke samping sebelum pergi untuk memeriksa Su Hong. Rambut Su Hong memutih. Dia baru saja mencapai usia 30 tahun tetapi dia tampak tua. Wajahnya kurus dan kuning dan bibirnya pecah-pecah. Dia menatap kosong ke atap, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Rambutnya memutih dalam semalam. Memang, tidak ada kesedihan yang sebesar keputusasaan. Hati Su Zimo sakit saat melihat kakak laki-lakinya. Ada air mata di matanya. Keluarga Su telah terjerat dalam pertumpahan darah selama bertahun-tahun dan saudara laki-lakinya harus mencari keadilan untuk keluarganya sendiri. Selama 16 tahun terakhir, pria ini melindungi adik laki-laki dan perempuannya dari bahaya, karena takut mereka akan menderita sedikit pun keluhan atau terluka. Dia tetap bungkam, khawatir mereka akan terlibat di dalamnya. Pria ini menanggung kebencian dan permusuhan seorang diri selama 16 tahun. Dia tidak bisa membayangkan kehidupan seperti apa yang dia jalani selama bertahun-tahun. Apakah dia pernah bisa tidur nyenyak dalam 16 tahun terakhir? Betapa menyakitkan dan menyiksanya bagi pria ini untuk hidup dalam kebencian sepanjang waktu selama 16 tahun. Saudara laki-laki, bibir Su Zimo bergetar saat dia memanggil kakaknya. Tidak pernah ada saat di mana kata ini terdengar begitu menyedihkan seperti saat Su Zimo membicarakannya. Su Hong menoleh perlahan, mengistirahatkan tatapan kosongnya di wajah Su Zimo untuk waktu yang lama sebelum akhirnya ada kilau di matanya. Dia menggerakkan bibirnya yang kaku, memaksakan senyum di bibirnya, saat dia berbicara dengan lembut, Zimo, kamu kembali. Su Zimo berlutut di lantai, memegang tangan dingin Su Hong di telapak tangannya. Dia mengatupkan bibirnya rapat-rapat, menahan air mata di matanya. Zimo, aku tidak akan berhasil. Su Hong menghela nafas pelan. Su Zimo kehilangan kendali atas kata-katanya. Air mata mengalir di pipinya, membasahi lengan bajunya. Ini adalah pertama kalinya Su Zimo menangis dalam 18 tahun terakhir. Su Hong mencoba mengangkat tangannya untuk menyeka air mata di wajah Su Zimo. Tapi lengannya terlalu lemah dan jatuh kembali ke tempat tidur di tengah jalan. Jangan meneteskan air mata, jangan meneteskan air mata. Laki-laki di keluarga Su hanya menumpahkan darah tapi bukan air mata. Su Zimo mengangkat lengan bajunya untuk menyeka air matanya, mengangguk. Zimo, setelah aku mati, pergilah bersama Xiaoning dan keluarga Su. Pergi ke suatu tempat sejauh mungkin, kata Su Hong. Su Zimo menunduk, tetap diam. Dia mengepalkan tinjunya, kukunya menggali ke dalam kulitnya, darah mengalir keluar dari sana. Su Zimo mengangkat kepalanya setelah beberapa lama, tampak tenang. Kakak, selamat beristirahat. Jangan terlalu banyak berpikir. Ada hal lain yang disimpan Su Zimo untuk dirinya sendiri. Dia akan membalas dendam untuk keluarga Su. Eternal Secret King, Chapter 30. Bab 30, Mata Ganti Mata. Su Zimo meninggalkan ruangan. Paman Zeng memperhatikan bahwa Su Zimo terlihat aneh, dia bergegas mengejarnya, berkata dengan suara rendah. Tuan muda kedua, jangan bodoh untuk mencoba membunuh Raja Yan lagi. Keluarga Su bisa pergi ke tempat yang jauh. Dunia ini sangat besar, kita akan memiliki tempat untuk pergi. Paman Zeng, kamu terlalu khawatir. Saya tidak berpikir untuk membunuh Raja Yan. Su Zimo menggelengkan kepalanya, dia sepertinya tidak berbohong. Paman Zeng mengangguk, tidak sepenuhnya mempercayainya. Aku berniat pindah ke desa hantu untuk tetap rendah untuk saat ini. Lagi pula masih ada 5.000 kavaleri lapis baja hitam di sana. Ini akan lebih aman. Tuan muda kedua, Anda harus ikut dengan kami. Aku punya beberapa hal untuk dihadiri. Aku akan pergi ke desa hantu untuk mencarimu nanti. Su Zimo mengganti topik, menunjuk ke arah Song Qi di samping. Ini Tuan Song Qi, dia ada di sini untuk melindungi keluarga Su. Jika ada sesuatu, Anda bisa berdiskusi dengannya. Paman Zeng tidak terlalu memikirkannya. Dia mengira Song Qi adalah teman dari masyarakat pesilat yang dikenal Su Zimo. Su Zimo berbalik untuk pergi. Dia telah mencapai pintu mansion ketika Song Qi menyusulnya. Tuan muda Su, apakah Anda berpikir untuk pergi ke kota tempat tinggal Raja Yan? Song Qi samar-samar bisa merasakan niat membunuh Su Zimo, oleh karena itu dia menanyakan niatnya. Su Zimo terus berjalan dan dia tetap diam. Song Qi menyusulnya lagi, berkata dengan suara yang dalam, Tuan muda Su, saya tahu bahwa Anda memiliki kemampuan untuk membunuh prajurit penyempurnaan Qi dan Anda sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Namun, itu hanya untuk pertarungan 1 lawan 1. Anda tidak akan dapat mencapai Qi Refinement Warriors saat Anda dikelilingi oleh pasukan besar. Anda tidak akan memiliki kesempatan. Bahkan jika kamu berhasil membunuh Raja Yan, apakah kamu dapat melarikan diri dari kota yang dijaga ketat tempat tinggal Raja Yan? Ada tentara kota, tentara kekaisaran elit, busur pengepungan dan berbagai alat pembunuh, serta serangan oleh prajurit penyempurnaan Qi.
Tidak ada cara bagi prajurit penyempurnaan Ki yang disempurnakan untuk membunuh raja suatu negara, apalagi Anda. Tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Baiklah, Su Zimo tiba-tiba berbalik, wajahnya muram. Song Qi terkejut. Su Zimo tanpa ekspresi. Misimu adalah melindungi keluarga Su. Jangan khawatirkan aku. Tetapi, Song Qi hendak membujuknya lebih jauh tetapi Su Zimo melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Aku akan meninggalkan adikku di tanganmu. Saya berharap bahwa Anda akan dapat merawatnya kembali sehat. Adapun kekhawatirannya jauh di lubuk hatinya, serahkan padaku. Aku akan menyelesaikannya untuknya. Dengan itu, Su Zimo mengeksekusi Plow Heaven Stride dan menghilang dari pandangan dalam sekejap mata. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah Su Hong, dan itu adalah kepala Raja Yan. Su Zimo bergegas menyusuri jalan di kota Pingyang. Tidak ada apa-apa selain kedinginan di matanya. Dia bisa merasakan kemarahan yang membara di dalam dirinya. Itu menyala. Dia hanya bisa memadamkan api dengan darah segar musuhnya. Su Zimo mencapai rumahnya dalam waktu singkat. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan langsung ke ladang budidaya. Dai Yue masih bermalas-malasan di atas batu hijau di ladang budidaya. Dia memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya saat dia melirik Su Zimo. Sudah setahun sejak terakhir kali dia melihat Dai Yue. Sepertinya tidak ada yang berubah tentang dirinya. Dia masih terlihat sangat cantik, seolah-olah dia tidak menua sama sekali dalam 1 tahun terakhir. Su Zimo memikirkan semua jenis adegan di mana dia bertemu dengan Dai Yue setelah 1 tahun. Tapi, dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Aku pergi, Su Zimo menundukkan kepalanya, berbicara dengan lembut. Dia tidak berani melihat Dai Yue. Oh, Dai Yue mengangkat alisnya sedikit. Sekarang aku pergi kali ini, aku mungkin tidak bisa kembali. Mencari kematian, semacam itu. Karena Su Zimo ingin memasuki ibu kota dan membunuh raja negara, dia harus menghadapi bukan seorang pria, tetapi seluruh negara, serta beberapa prajurit penyempurnaan Ki dan klan kultivasi. Itu adalah klan kultivasi yang memiliki penggarap pendirian yayasan bersama mereka. Su Zimo tidak bermimpi untuk kembali hidup-hidup dari perjalanannya ke negeri Yan. Ini mungkin perpisahan terakhir bagi mereka berdua. Dai Yue menatap Su Zimo, ada kelembutan di matanya. Meskipun kamu tahu kamu mencari kematian, kamu akan tetap pergi. Su Zimo tetap diam. Dai Yue melanjutkan, sebenarnya, kamu punya pilihan lain yang lebih baik. Anda dapat memilih untuk berbaring dan terus berkultivasi sampai Anda cukup kuat. Pemandangan tampak berkelebat di benak Su Zimo, seolah-olah itu 16 tahun yang lalu. Dia melihat bagaimana orang tuanya meninggal dalam kematian yang mengerikan di bawah pedang. Dia melihat bagaimana keluarga Su dibantai, dan sungai berubah menjadi darah, mayat-mayat ditumpuk menjadi gunung. Dia melihat bagaimana kakak laki-lakinya melindungi dia dan Xiao Ning, dan melarikan diri dari kota. Dia menderita tebasan di wajahnya dan itu tidak diketahui meskipun berlumuran darah. Pada akhirnya, tatapan Su Zimo tertuju pada rambut putih kakaknya, wajahnya yang kurus dan kuning, serta matanya yang kosong. Mengapa saya berkultivasi? Su Zimo tiba-tiba berkata, seolah bertanya pada Dai Yue, tapi dia sepertinya juga bergumam pada dirinya sendiri. Saya berkultivasi untuk tidak mengambil barang-barang yang tergeletak. Jika saya ingin melakukannya, saya akan berlutut pada perilaku intimidasi Changlang yang disempurnakan 1 tahun yang lalu. Jika saya ingin melakukannya, saya akan memohon belas kasihan ketika Zhou Dingyun datang untuk mengambil hidup saya. Saat berikutnya, Su Zimo tiba-tiba mendongak. Dia bisa merasakan darah melonjak di tubuhnya, matanya merah darah. Dia berteriak, karena saya merasa tidak adil, saya akan memastikan untuk mencari keadilan. Jadi bagaimana jika dia adalah raja suatu negara? Jadi bagaimana jika dia memiliki klan kultivasi untuk mendukungnya? Aku akan membunuh sesuka hatiku. Lebih baik melakukan hal-hal dalam skala besar dan spektakuler saat ini daripada meletakkan segala sesuatunya seumur hidup. Saya berkultivasi dengan sekuat tenaga untuk membalas dendam. Saya berkultivasi karena saya percaya pada mata ganti mata. Bagus, Dai Yue mengangguk. Dalam 1,5 tahun kultivasi, Dai Yue tidak pernah memujinya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kata ini berasal dari Dai Yue. Ingat apa yang kamu katakan hari ini. Ini menyangkut masa depan dan prestasimu. Dai Yue membuat komentar lain yang tidak bisa dimengerti oleh Su Zimo. Ada kilau setan di mata Dai Yue. Setelah itu, ada beberapa sutra di benak Su Zimo. Ini adalah sutra penguat tulang, ini diambil dari Raja Iblis Tunggangan Ilahi. Kuda ilahi itu keras kepala. Itu memiliki kecepatan yang tercepat, kuat dan tangguh, ada momentum yang kuat dan daya ledak dalam kecepatannya. Saya akan memberikan 3 gaya lagi kepada Anda. Pemotongan kuda ilahi, injak-injak kuda ilahi, dan sekejap kuda ilahi. Anda dapat mencoba mencari tahu di sepanjang jalan. Jika Anda bisa memahaminya, Anda mungkin bisa setara dengan prajurit penyempurnaan Ki level 10. Dai Yue melompat turun dari batu hijau dan mulai menunjukkan gerakan padanya. Su Zimo tidak berkedip sama sekali, dia fokus mempelajari 3 gaya. Dia tahu bahwa ini bisa menjadi harapan terakhirnya untuk membunuh Raja Yan dan kembali hidup-hidup. Dai Yue selesai dengan demonstrasi 3 gaya dalam waktu singkat. Dia melihat ke arah Su Zimo sambil berkata, ikutlah. Satu kata pengingat, penggarap setan paling baik dalam melewati level dan membunuh lawan. Mengingat kemampuan Anda sekarang, meskipun Anda tidak sebaik penggarap pendirian yayasan, jika Anda dapat berada dalam jarak dekat, Anda masih dapat membunuh mereka secara instan. Su Zimo mengangguk. Penggarap pendirian yayasan akan melepaskan energi ledakan ketika mereka melakukan manuver pedang terbang. Itu jauh lebih baik dan jauh lebih fleksibel daripada Ki Refinement Warriors. Mereka mungkin memiliki gerakan serangan dan pertahanan lain yang cukup untuk membunuh Su Zimo. Tetapi ini tidak berarti bahwa penggarap pendirian yayasan tidak memiliki kelemahan. Meskipun mereka memiliki tubuh yang lebih kuat dari Ki Refinement Warriors, kekuatan fisik mereka masih bukan tandingan Su Zimo. Jika Su Zimo memiliki kesempatan untuk mendekati mereka, dia masih bisa membunuh mereka di tempat. Kedengarannya sederhana, tetapi sebenarnya sama sulitnya dengan mencapai langit. Su Zimo menatap Dai Yue, tidak lagi menyembunyikan keengganannya untuk berpisah dengannya. Dia tersenyum ringan dan berkata, Miss Dai, selamat tinggal. Dai Yue berbalik dengan punggung menghadapnya saat dia melambai padanya. Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan berjalan keluar dari ladang budidaya, memandang ke arah ibu kota negara Yan yang jauh di kejauhan. Dia mengepalkan tinjunya saat dia berkata dengan lembut, Raja Yan, bersihkan lehermu. Saya datang.